tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah itu bahkan sampai memberikan anaknya yang tunggal, yaitu bagian dari diri Allah sendiri untuk manusia. Menyelamatkan manusia itu sampai segitunya. Anaknya saja tidak disayangkan, apalagi yang lainnya. Seperti itu. Tuhan Yesus saja diberikan, apalagi hal-hal yang lain. Allah itu juga rindu memberkati. Paulus sampai mengatakan demikian, anaknya yang tunggal saja itu Allah berikan bagi kita. Dan keyakinan iman Paulus, Allah juga akan memberikan apa yang diberikan kepada Tuhan Yesus bagi kita. Mengaruniakan segala sesuatu. Tuhan Yesus saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Hal-hal yang luar biasa telah Allah lakukan buat manusia. Anaknya yang tunggal saja diberikan. Apalagi berkat yang lain. Itu yang dikatakan Paulus. Paulus mengimani bahwa apa yang dikaruniakan Allah kepada Tuhan Yesus akan diterima juga oleh manusia. Hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Amin ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini yang dikatakan Paulus. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau sampai mengatakan seperti itu, siapa yang akan menghukum kita? Allah. Yang membenarkan mereka. Allah itu kan sudah membenarkan manusia ya, sampai mengirimkan Tuhan Yesus. Siapa yang akan menghukum Tuhan Yesus yang ini, yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Siapa yang akan menghukum kita? Allah. Allah yang bahkan sudah mengirimkan Tuhan Yesus. Siapa yang menghukum kita lagi? Tuhan Yesus yang sudah mati bahkan bangkit, saat ini duduk di sebelah kanan Allah, yang saat ini menjadi pembela kita. Itu keyakinan iman dari Paulus. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Di sini Paulus mengatakan penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Itu yang dikatakan Paulus ya. Jadi apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kesesakan atau penindasan selama di dunia ini dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesesakan, penganiayaan. Ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami tetap dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Di ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Jadi saat mengalami penindasan, ketelanjangan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, Paulus kan sudah mengalami itu semua. Paulus mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Menang karena apa? Karena Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, kita lebih dari pemenang. Amin ya. Karena dengan Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan Roh Kudus, meminta Allah untuk mengirimkan Roh-Nya, bagian dari dirinya sendiri bagi kita, menyertai kita, mendoakan kita. Bahkan Allah turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Makanya kita disebut orang yang lebih dari pemenang. Karena apa? Yang dijanjikan itu lebih dari dunia. Apa? Hidup yang kekal. Amin ya. Amin. Sebarkan ini kepada semua orang. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Kita sebarkan berita kasih karunia ini kepada semua orang, bahwa siapapun ya yang mengasihi Dia, Allah itu turut bekerja mendatangkan hal-hal yang baik kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Beritakan semua ini kepada semua orang. Satu jiwa itu sangat berharga. Dan kita bekejar-kejaran waktu dengan Lucifer. Sebarkan ke semua orang. Semakin banyak orang diselamatkan, surga akan lebih seru bersorak-soranya. Amin ya. Sebarkan ke semua orang. Kita sebarkan iman ini. Biarkan sisanya Roh Kudus yang bekerja, membuka hati mereka. Dan kita berharap banyak mujizat terjadi. Mereka mendapatkan berkat yang mereka tahu dari Tuhan.